Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PMM UMM kelompok 19 dalam program Pondok Belajar kali ini akan membuat video pembelajaran tentang bangun ruang. Nah, sebelum untuk membahas lebih lanjut tentang bangun ruang, akan lebih baiknya untuk menonton video sebelumnya yaitu tentang bangun datar, karena ada sambungan atau dasar materi dari bangun ruang adalah bangun datar. Nah, kalau sudah lihat video yang sebelumnya, mari kita lanjut ke pembahasan bangun ruang. Nah, pada bangun ruang ini ada beberapa bangun ruang yang kita akan bahas. Nah, yang kita bahas di sini hanya sebatas tentang rumus volume dan rumus luas permukaan. Nah, pada bangun ruang pertama yaitu fokus. Nah, volume dari fokus yaitu sisi dikali sisi dikali sisi, karena volume fokus adalah terdiri dari persegi, maka luas alas dikali tinggi sebenarnya. Karena panjangnya sama, maka sisi dikali sisi dikali sisi, maka volumenya adalah S pangkat 3. Nah, sedangkan untuk luas permukaan, karena kubus tersusun dari 6 persegi, maka 6 dikali luas persegi, maka S dikali S, maka luas permukaannya adalah 6 dikali S kuadrat. Lanjut ke balok. Untuk balok tersusun dari 6 persegi panjang, maka untuk volume yaitu adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya terbentuk dari persegi panjang, maka panjang dikali lebar. Untuk volume karena dikali tinggi, karena volumenya dari balok adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Sedangkan untuk luas permukaan karena tersusun dari 2 persegi panjang, yang dari sisi depan dan sisi belakang, dari sisi samping, kiri kanan, dan sisi atas dan sisi bawah, maka luas permukaannya adalah 2 dikali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Bagaimana panjang lebar? Dari sisi bawah, yaitu panjang dikali lebar. Kemudian untuk dari mana panjang dikali tinggi? Dari panjang sisi depan, sisi panjang dikali tinggi. Nah, dari mana lebar dikali tinggi? Dari lebar dari sisi samping, lebar dikali tinggi. Lanjut ke bangun ruang yang ketiga, yaitu tabung. Tabung terbentuk dari alas berbentuk lingkaran dengan penutup juga lingkaran, maka volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Karena alasnya lingkaran, maka pi r kuadrat dikali tinggi. Dengan luas permukaannya terdiri dari alas dan penutup dan selimut, maka luas permukaannya adalah 2 ini didapatkan dari penutup dan alasnya dikali pi r kali R ditambah R ditambah T. Ini dari rumus luas lingkaran ditambah luas selimut. Kemudian lanjut ke bangun ruang yang keempat, yaitu kerucut. Karena kerucut ini terbentuk dari selimut dan alas yang berbentuk lingkaran, maka volumenya ialah luas alas dikali tinggi dan dikali sepertiga. Karena bentuknya lancip, maka kita bisa ingat yaitu sepertiga. Karena luas alasnya lingkaran, maka pi r kuadrat. Karena kita cari volume, maka dikali tinggi. Dengan luas permukaannya, luas alas ditambah luas selimut. Luas alasnya lingkaran, pi r kuadrat. Untuk luas selimutnya, pi dikali r dikali s. Nah, maka jika digabung, maka pi dikali r dalam kurung r ditambah s. Bangun ruang yang kelima adalah 5 segitiga. Untuk 5 segitiga bersama karena bentuknya limas, maka dikali sepertiga. Karena luas alasnya segitiga, maka tengah dikali alas dikali tinggi. Karena volume mencari volume, maka dikali tinggi, maka rumus volumenya adalah sepertiga dikali setengah alas dikali tinggi dikali tinggi. Untuk luas permukaan dari luas alas tambah luas selimut.
untuk luas alasnya karena segitiga, maka setengah alas dikali tinggi. Untuk luas selimutnya, karena ini bentuknya segitiga dan jumlahnya ada 3, karena sisi dari segitiga ada 3, maka dikali 3. 3 dikali setengah alas kali tinggi. Dan dijumlahkan hasilnya, maka akan menghasilkan luas permukaan 5 segitiga. Untuk 5 segi 4, untuk volume, karena ini 5 dikali ada sepertiga, karena luas alasnya adalah persegi, maka sisi dikali sisi. Karena ini materi volume, maka dikali tinggi. Untuk luas permukaan, ada luas alas ditambah luas selimut. Untuk alasnya persegi, sisi kali sisi, karena selimutnya ada 4 sisi, maka 4 dikali bentuk segitiga, maka setengah alas kali tinggi. Dan di total maka mendapatkan luas permukaan dari 5 segi 4. Untuk bola, volumenya ialah 4/3 dikali Pi dikali R pangkat 3. Pi bisa bernilai 22/7 atau 3,14, tergantung soal yang diketahui. Untuk luas permukaan, luasnya ialah 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Untuk prisma, volume prisma dengan alas segitiga, maka luas alasnya setengah alas dikali tinggi. Karena ini mencari volume, maka dikali tinggi. Terus untuk luas permukaan, sini permukaan alas penutup sama alasnya berbentuk segitiga, maka dikali 2. Dengan luas alas karena sama dengan penutupnya, maka 2 dikali setengah alas dikali tinggi. Untuk selimutnya, karena berbentuk persegi panjang, maka panjang dikali lebar dengan sisinya N, yaitu ada 3, karena sisi dari segitiga ada 3, maka N-nya adalah 3. Nah, langsung aja baca contoh soal. Contoh soal yang pertama ialah volume bangunan di bawah ini adalah, yang diketahui bahwa panjang dari bangun ini terdiri dari balok dan setengah volume setengah tabung. Maka untuk mencari volume bangun di bawah ini, maka kita tulis pertama yaitu volume bangun terdiri dari volume balok ditambah volume setengah tabung. Nah, untuk pertama kita cari volume balok. Volume balok kita tahu bahwa rumusnya adalah panjang dikali lebar kali tinggi. Dan kita ketahui bahwa panjang dari balok ialah 20, lebarnya 14, dan tingginya 10. Maka hasil dari volume balok yaitu panjang dikali lebar kali tinggi. Maka hasilnya adalah 2800 cm3. Sedangkan untuk volume tabung, karena kita butuhnya volume setengah tabung, karena dalam gambar berbentuk setengah tabung, maka jangan lupa tambahkan setengah. Karena Pi-nya diketahui 22/7, maka tulis Pi-nya 22/7. R-nya 7. Dari mana? Karena R-nya sejajar dengan sisi lebar dari balok. Karena sisi lebarnya 14 ini merupakan diameter. Karena kita butuhnya R, maka 14 dibagi 2, hasilnya adalah 7. Sedangkan untuk tinggi 20, karena sisi tinggi dari tabung sejajar dengan panjang dari balok, maka hasilnya 20. Kita masukkan semua, kita coret. Ini 7 dibagi 49 dibagi 7, maka hasilnya adalah 7. Kemudian 22 dibagi 2, maka hasilnya 11. Maka volume setengah tabung ialah 11 dikali 7 dikali 20, maka hasilnya adalah 1540 cm3. Kemudian untuk volume bangun, kita kembali lagi karena kita cari adalah volume bangun, kita masukkan volume balok ditambah volume setengah tabung. Hasil dari hitungan sebelumnya 2800 ditambah 1540, maka hasilnya ialah 4340. Kemudian untuk contoh soal yang terakhir, ada sebuah akuarium berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 60 cm. Jika akuarium tersebut akan diisi air hingga penuh, berapa liter air yang diperlukan? Nah, diketahui bahwa bentuk dari akuarium adalah bentuk kubus dengan panjang rusuk yaitu 60 cm. Nah, yang ditanya adalah berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi penuh dari sebuah akuarium tersebut. Maka yang dicari adalah volume. Karena ini adalah volume
yang dicari volume kubus kita butuh adalah nilai sisi. Dan rumus dari volume kubus sisi dikali sisi dengan panjang rusuk itu sama dengan 60, maka nilai sisi adalah 60. Kita masukkan ke rumus volume kubus 60 dikali 60 dikali 60 dan akan menghasilkan 216.000 cm3. Karena yang ditanyakan adalah berapa liter air, liter sama dengan desimeter kubik, maka kita perlu konversi nilai dari centimeter kubik menjadi desimeter kubik. Nah, caranya gimana? Kita tinggal bagi hasil centimeter kubik dengan angka 1000, karena kita konversikan ke desimeter kubik. 216.000 dibagi 1000 maka menghasilkan 216. Maka hasil dari yang diperlukan, berapa liter air yang diperlukan untuk mengisi volume tersebut membutuhkan 216 liter. Untuk pesan terakhir dari kami ingin memberikan info bahwa kalau adik-adik kesulitan dalam belajar selama kegiatan di rumah atau butuh penjelasan berupa video, nanti bisa masuk ke website belajarkemdikbud.go.id, di mana website ini bukan untuk bisa membantu adik-adik untuk belajar di rumah. Kan kalau di rumah mungkin dikasih belajar dari buku, mungkin ada adik-adik yang belajarnya butuh penjelasan dari video atau dari guru langsung. Nah, tinggal masuk ke website ini, nanti ada video-video penjelasan dari guru. Nah, di website ini ada beberapa fitur. Ini fitur sumber belajar, nanti ada video tentang video-video materi ajar yang bisa berupa animasi, simulasi, evaluasi, dan berbentuk game. Nah, di sini ada bank soal untuk adik-adik bisa menguji seberapa jauh kemampuan adik dalam memahami sebuah materinya. Nah, ini kakak tentukan itu menggunakan sumber belajar. Kita buka sekarang. Nah, di sini ada konten video SD. Nah, misal kita ingin cari sebuah materi tadi, misal bangun data, kita klik pencarian yang berbentuk ini, kemudian kita ketik bangun data, kemudian kita tekan filter. Nanti di sini akan muncul bangun datar, atau kita cari berdasarkan kelas. Misal kita kelas 5. Nah, di sini tentang semua kelas 5. Dan di dalam portal website ini hanya tentang matematika, bisa mulai dari pelajaran IPA, kemudian ada tentang IPS. Nanti bisa adik-adik cek di website belajar.kemdikbud.go.id. Mungkin ini saja dari kami dari PMM kelompok 19. Harapannya adik-adik tetap semangat dalam menjalani kegiatan belajar mengajar meskipun dalam harus dari rumah, dan semoga kegiatan dari belajar mengajar ini lancar dan dapat bermanfaat. Dan semoga video kali ini yang kami buat untuk adik-adik dapat bermanfaat juga untuk adik-adik belajar di rumah, untuk membantu adik-adik dalam mengerjakan tugas. Sekian dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon maklumi atau kita mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.